Perkenalkan, nama saya Septi Puspitasari dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 30. Jadi hari ini Septi ingin mempresentasikan tentang materi Perang Banjar. Perang Banjar adalah perang untuk melawan kolonial Belanda yang berlangsung pada tahun 1859 hingga tahun 1906. Perang ini termasuk ke dalam penjelajahan Belanda di Indonesia. Nama lain dari perang ini adalah Perang Kalimantan Selatan atau Perang Banjar Borito karena letaknya di Kesultanan Banjar. Konflik ini dimulai ketika Belanda memulai monopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Ternyata Belanda menginginkan hal lebih, yaitu Belanda mulai ikut campur dalam urusan kerajaan yang tentu saja membuat situasi di kerajaan semakin rumit. Latar belakang Perang Banjar. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah terjadi sejak Belanda memperoleh hak monopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Karena Belanda mulai ikut campur dalam urusan kerajaan, maka keadaan kerajaan semakin rumit. Yang kedua, pada tahun 1785, Pangeran Hatta yang menjadi wali putra mahkota mengangkat dirinya sebagai raja dan dengan gelar Sultan Tahmidullah II, yaitu dengan periode 1785 hingga 1808. Ia membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad. Pangeran Amir, yaitu satu-satunya pewaris tahta yang selamat, ia berhasil melarikan diri kemudian mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya, yaitu Agung Turawe. Namun ternyata perlawanannya gagal, karena Pangeran Amir, yaitu kakek Pangeran Antasari, akhirnya tertangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Sejarah Perang Banjar. Rakyat tidak puas terhadap campur tangan Belanda dalam pergantian tahta di Banjar. Sultan Adam yang memerintah tahun 1825 hingga tahun 1857, sebelum ia wafat, ia mengangkat putranya yang bernama Prabu Anom sebagai penerusnya. Namun Belanda tidak menyetujuinya, karena Belanda mengetahui bahwa Prabu Anom memusuhi Belanda. Selanjutnya, Belanda menunjuk putra Sultan Adam yang lain yang bernama Bagusnya, tetapi ia meninggal pada tahun 1852. Kemudian terjadilah kericuhan dalam soal pemilihan calon pengganti sultan. Akhirnya, Sultan Adam menunjuk cucunya yang bernama Pangeran Hidayatullah, namun lagi-lagi Belanda mencalonkan cucu Sultan Adam yang lain yang bernama Pangeran Tamjidillah. Setelah Sultan Adam wafat, yaitu pada tahun 1857, Belanda memaksakan Pangeran Tamjidillah untuk menjadi Sultan Banjar yang ke-21 dan Pangeran Hidayatullah sebagai mangku bumi dengan maksud untuk menghapuskan kesultanan di Banjar. Setelah Pangeran Tamjidillah menjadi sultan, ia kemudian memfitnah Pangeran Hidayatullah dengan cara menyuruh anak suruhannya untuk merusak bangunan-bangunan tambang batu bara di Pangaron yang menjadi milik Belanda dengan maksud agar semua kesalahannya ditimpakan kepada Pangeran Hidayatullah. Namun, setelah diadakannya pengusutan, tipu muslihat ini diketahui oleh Belanda, sehingga Pangeran Tamjidillah terpaksa diturunkan dari tahtanya dan daerah Kesultanan Banjar dihapuskan oleh Belanda pada Juni 1860. Kemudian, Belanda menangkap Prabu Anom pada tahun 1857 karena Belanda tahu bahwa Prabu Anom memusuhi Belanda. Prabu Anom diasingkan ke Bandung. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat. Kemudian, rakyat melakukan perlawanan di bawah bimbingan Pangeran Antasari yang mendapat dukungan dari Kiai Demang Leman, Tumenggung Surapati, dan lain-lain. Lalu penyebab terjadinya Perang Banjar itu apa sebenarnya? Nah, di sini itu ada sebab khusus dan sebab umum. Kita bahas sebab khususnya dulu ya. Sebab khusus Perang Banjar ialah yang pertama, rakyat tidak senang dengan merajalelanya Belanda yang mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. Yang kedua, karena Belanda terlalu ikut campur tangan dalam urusan intel kesultanan. Yang ketiga, Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena di daerah ini terdapat pertambangan batu bara yang menurutnya
Belanda akan mengadakan perencanaan untuk memindahkan ibu kota kesultanan ke kota negara bekas ibu kota pada zaman Hindu. Kemudian ada sebab khusus Perang Banjar, yaitu yang pertama karena Pangeran Hidayatullah yang seharusnya menjadi Sultan Banjar tidak disetujui oleh Belanda yang kemudian menganggap Tajmidullah sebagai sultan yang sebenarnya, walaupun ia tidak berhak menjadi sultan. Kemudian setelah Belanda mencopot Tajmidullah dari kursi kesultanan, Belanda membubarkan Kesultanan Banjar. Faktor ekonomi yaitu ada Belanda melakukan monopoli perdagangan pada emas, damar, bahkan hasil pertambangan yaitu emas dan intan. Monopoli ini sangat merugikan rakyat maupun pedagang di daerah tersebut sejak abad 17. Kemudian, pada abad 19, Belanda bermaksud menguasai Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Pax Nederlandika, apalagi di daerah itu terdapat tambang batu bara di Pangaronan dan Kalangan. Kemudian ada strategi Perang Banjar. Yang pertama, Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng di kehutanan untuk pertahanan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan ini melahirkan status pagustian dan temenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas antara Banjar dan Dayak untuk menghadapi Belanda. Yang kedua, Pangeran Antasari juga menggalang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara melalui kerabatnya di Tenggarong. Pangeran Antasari menyurati pangeran-pangeran lainnya dari Kutai seperti Pangeran Natakusuma, Pangeran Anom, dan Pangeran Kerta, di mana mereka semua adalah mata rantai penyeludupan senjata api dari Kutai ke tanah dusun yaitu Banjar. Namun, ketika Perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Sultan Kutai Aji Muhammad Sulaiman tidak merespon positif permintaan bantuan dari Pangeran Perbatasari. Bahkan, Pangeran Perbatasari diserahkan kepada Belanda pada tahun 1885. Jalannya Perang Banjar. Pada tanggal 28 April 1859, orang-orang Muning yang dipimpin oleh Panembahan Alik dan putranya, Sultan Kuning, menyerbu kawasan tambang batu bara di Pangaron. Sekalipun gagal menduduki benteng di Pangaron, tetapi para pejuang Muning berhasil membakar kawasan tumbang batu bara, sehingga banyak orang-orang Belanda yang terbunuh oleh gerakan orang-orang Muning ini. Selain itu, mereka juga melakukan penyerangan ke kebunan milik Gurbenemen di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Dengan demikian, berkorbanlah Perang Banjar. Dengan peristiwa tersebut, keadaan pemerintahan Kesultanan Banjar semakin kacau. Sultan Tamjidillah yang memang tidak disenangi rakyat, tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, Tamjidillah dinilai oleh Belanda tidak mampu memerintah, sehingga diminta untuk turun dari tahta. Akhirnya, pada tanggal 25 Juni 1859, secara resmi Pangeran Tamjidillah mengundurkan diri dan mengembalikan Legalia Banjar kepada Belanda. Tamjidillah kemudian diasingkan ke Bogor, sehingga mulai saat itu Kesultanan Banjar berada di bawah kendali Belanda. Belanda sebenarnya berusaha untuk memujuk Pangeran Hidayatullah untuk bergabung dengan Belanda dengan diiming-iming akan dijadikan Sultan Banjar. Namun, melihat kelicikan Belanda, Pangeran Hidayatullah menilai bujukan itu merupakan tipu daya Belanda. Oleh karena itu, Pangeran Hidayatullah memilih bersama rakyat untuk melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Sementara itu, Pangeran Antasari dengan pasukannya sudah bergerak menyerbu pos-pos Belanda di Martapura. Perlawanan Antasari dengan cepat mendapat dukungan dari para ulama dan punggawa yang sudah muak dengan kelicikan dan kekejaman Belanda. Pada bulan Agustus 1859, Pangeran Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, Kiai Demang Lehman berhasil menyerang benteng Belanda di Tabanio. Kemudian, ada juga pasukan dari Surapati yang berhasil menenggelamkan kapal Belanda, Onrus, serta merampas senjata yang ada di kapal tersebut, yaitu di Lautotur, Sungai Barito Hulu. Dan dengan demikian, Perang Banjar pun semakin meluas. Kemudian pada pertengahan Agustus hingga September, Perang Banjar terbagi di 3 lokasi, yakni di sekitar Benua Lima,
sekitar Martapura dan Tanah Laut, dan sepanjang Sungai Barito. Pertempuran di sekitar Benua Lima dipimpin oleh Temenggung Jalil. Pertempuran di sekitar Martapura dan Tanah Laut dipimpin oleh Demang Lemah. Sementara pertempuran di sepanjang Sungai Barito dikomandani oleh Pangeran Antasari. Kiai Demang Lemah yang berusaha mempertahankan benteng Tabanio disebut tentara Belanda. Pertempuran sengit terjadi di sana dan banyak membawa korban. 9 orang serdadu Belanda tewas. Sementara Belanda kemudian meningkatkan jumlah pasukannya, benteng Tabanio berhasil dikepung oleh Belanda dan Demang Lehman dan pasukannya dapat meloloskan diri. Demang Lehman kemudian memusatkan kekuatannya di benteng pertahanan di Gunung Lawak, Tanah Laut. Benteng ini kemudian diserbu juga oleh Belanda, dan setelah bertahan mati-matian, akhirnya Demang Lehman meninggalkan benteng itu karena banyak sudah pengikutnya yang sudah menjadi korban. Kekalahan Demang Lehman di benteng Gunung Lawak tidak memutuskan semangat juang melawan Belanda karena mereka yakin perang ini merupakan perang sabil. Pada bulan September, Demang Lehman dan para pemimpin lainnya bersepakat untuk meninggalkan medan pertempuran di Tanah Laut untuk menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh pejuang lainnya. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu menolak tawaran berunding dengan Belanda dengan merumuskan beberapa siasat perlawanan. Beberapa siasat itu adalah pemusatan kekuatan perlawanan di daerah Amuntai. Kedua, membuat dan memperkuat pertahanan di Tanah Laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan. Yang ketiga, Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas dan mengusahakan tambahan senjata. Dalam pertemuan itu, semua yang hadir bersumpah untuk berjuang mengusir penjajah Belanda dari Banjar tanpa berkompromi. Haram menyara wajah sampai ke puting, yaitu para pejuang tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. Setelah pertemuan itu, perlawanan terus berkorban di mana-mana. Untuk menghadapi berbagai serangan itu, Belanda juga terus memperkuat pertahanannya, yaitu membangun pasukan dan membangun benteng-benteng pertahanan seperti Tapin, memperkuat benteng Munggutayor, serta benteng Amawang di Kandangan. Dan Demang Lehman berusaha untuk menyerang benteng Amawang di Kandangan tersebut, tapi gagal. Setelah itu, Demang Lehman dan pasukannya mundur menuju Barabai untuk memperkuat pertahanan pasukan Pangeran Hidayatullah. Perlu diketahui bahwa Pangeran Hidayatullah meninggalkan Martapura dan berkumpul dengan seluruh anggota keluarganya yang diikuti dengan pasukannya. Ia berangkat ke Amuntai, meskipun tidak dengan perangkat kebesaran. Oleh para ulama dan semua pengikutnya, Hidayatullah diangkat sebagai sultan. Setelah itu, Sultan Hidayatullah menyatakan perang jihad fisabilillah terhadap orang-orang Belanda. Dalam gerakannya menuju Amuntai, pasukannya melakukan serangan ke pos-pos Belanda. Gerakan perlawanan Pangeran Hidayatullah dipusatkan di Barabai. Datanglah kemudian pasukan Demang Lehman untuk memperkuat pasukan Hidayatullah. Menghadapi pasukan gabungan itu, Belanda di bawah GM Veripik mengerahkan semua kekuatannya yang ada. Pasukan infanteri dari batalion 7, 9, dan 13 semua dikerahkan, ditambah 100 orang petugas membawa perlengkapan perang dan makanan. Juga mengerahkan kapal perang dari Suriname, Bone, dan kapal-kapal kecil, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Dengan seruan Allahu Akbar, pasukan Hidayatullah dan Demang Lehman menyerbu menghadapi kekuatan tentara Belanda. Mereka dengan penuh keberanian menghadapi musuh karena yakin mati dalam perang ini adalah syahid. Tetapi kekuatan mereka tidak seimbang. Pasukan Belanda lebih unggul dari jumlah pasukan maupun senjata, sehingga pasukan Hidayatullah dan Demang menarik mundur dan kemudian membangun pertahanan di Gunung Madang. Semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk segera menangkap pasukan dan Pangeran Hidayatullah. Pertahanan di Gunung Madang pun jebol. Pangeran Hidayatullah dengan sisa pasukannya kemudian berjuang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari hutan ke hutan yang lain, namun Belanda terus memburu dan mempersempit ruang gerak pasukan Hidayatullah.
Sehingga pada tanggal 28 Februari 1862, Hidayatullah berhasil ditangkap bersama anggota keluarganya yang ikut bergerilya. Hidayatullah bersama anggota keluarganya kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, dan berakhirlah perlawanan Pangeran Hidayatullah. Sementara itu, Pangeran Antasari terus melanjutkan perlawanan. Oleh para pengikutnya, ia diangkat sebagai pejuang dan pemimpin tertinggi agama Islam dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatullah Mukminin. Kekuatan dari pasukan Banjar pun semakin lama semakin lemah. Di samping persenjataan yang kurang seimbang juga, banyaknya pemimpin yang telah gugur, yaitu diantaranya Tumenggung Jalil yang gugur sewaktu mempertahankan benteng Tundakan pada tahun 1861, kemudian pada tahun 1862, Pangeran Hidayat diasingkan ke Cianjur, dan pada tahun ini juga Pangeran Antasari wafat dikarenakan sakit, serta Sultan Kuning Anak Datu Ali tertangkap pada tahun 1864. Yang masih bertahan adalah daerah Tabalok yang dipimpin oleh Penghulu Rashid dan Haji Bador. Mereka membuat kubu-kubu pertahanan di Sungai Hanyar dan Pasar Arbar. Kemudian, Belanda menganggap Penghulu Rashid cukup membahayakan sehingga mereka membuat perlombaan atau persandiwaraan bahwa siapa yang dapat membawa kepala Penghulu Rashid akan dihadiahi uang sebanyak mungkin. Sehingga akhirnya Penghulu Rashid pun gugur atas pengkhianatan seorang kawan pada tahun 1865. Setelah meninggalnya Penghulu Rashid, perang di wilayah Banjar dan Hulu Sungai tidak ada lagi. Yang masih berlangsung secara sporadik yaitu di wilayah Barito yang dipimpin oleh Haji Bitahir, Panglima Wangkang, dan Pangeran Muhammad Seman, Pangeran Perbatasari, Tumenggung Gamar, dan yang lainnya. Perlawanan kecil ini dianggap berakhir oleh Belanda setelah gugur Pangeran Muhammad Seman, yaitu anak Pangeran Antasari yang ditembak Masose Belanda pada tahun 1905. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan jelaskan serta tunjukkan kepada kalian semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.